I really wanted to do a rant today, but I put on a Twitter poll and lebih dari sepertiga dari followers aku mereka bilang harusnya saya diam aja. I agree. So I'm not going to make the rant that I was going to make. I'm not getting involved in your politics, I guess. Saya nggak tahu siapa yang menang. You know what? I don't think it really matters that much. I think Indonesia is in trouble. Indonesia berubah, trennya mengikuti tren yang mirip sekali sama Afghanistan. Afghanistan nggak selalu seperti sekarang ini, like dulu wanita-wanita di Afghanistan, sama kayak wanita di Indonesia, like berkarir, berpendidikan, punya pilihan mau pakai jilbab atau enggak, like they were more free, similar to Indonesia sekarang. Bagaimana dari situ bisa berubah, jadi semuanya harus pakai burqa dan tidak boleh sekolah di luar dan tarara. It's religion and money and politics and banyak faktor kan. Karena Indonesia ini negara di mana mayoritasnya Muslim, itu selalu menjadi isu dan makin di-push gitu liberal thinking, suka ada backlash and you're always at risk for some more extreme stuff to start happening. Sejak aku datang ke Indonesia tahun 2001 ada banyak perubahan. Misalnya jauh lebih banyak wanita pakai jilbab sekarang. Aku lihat di kampus-kampus like yang wanita yang tidak pakai jilbab sekarang jadi minoritas, like mayoritas ya pakai jilbab. And I'm not saying jangan pakai jilbab. I'm not saying like I'm telling you what to do with your life. Like aku dulu pakai jilbab. Tapi waktu aku pakai jilbab, pakai niqab lagi, pernah saya naik maskapai dan aku lihat In-Flight Magazine, and di dalam In-Flight Magazine itu kan ada gambar-gambar negara-negara lain seperti ini ada gambar-gambar di Thailand, ada wanita pakai baju dera lagi dancing warna-warni. Kita bisa lihat bentuk wajahnya seperti apa, and seperti these people look different than me, this is so interesting. Terus ada foto-foto Australia kayak gini. Tapi saya sebagai orang yang pakai niqab mulai berpikir, wow, like bagaimana ya kalau semua negara-negara semua pakai baju seperti saya? In-Flight Magazine nggak akan seperti ini, tapi semua wanita akan pakai niqab, enggak terlihat mukanya, atau mungkin enggak kelihatan sama sekali karena wanita tidak boleh difoto misalnya, and hanya ada laki-laki dan laki-laki pun berpakaian hampir sama semua. Budaya akan hilang karena semua orang itu gosok gigi dengan cara yang sama dan semua orang ngomong dengan cara yang sama dan semua orang berpikiran yang sama. Tidak ada orang yang beda lagi. And I realized then like how important it is for me, even though I'm wearing niqab, for me to see diversity and enjoy diversity and learn from it. That's me dulu waktu saya Islam keras. Tapi banyak orang Islam keras tidak berpikiran seperti itu. But if you ask me now, or even back then when I was hardcore Islam, I don't want to see that happen to Indonesia. I never did. And I don't understand why anybody would want that to happen to Indonesia, where everybody's exactly the same. That's like so sad, man. I love this country. And now, in this place, after all that I've seen, kalau disuruh pilih di antara Indonesia sama Islam, I'm gonna choose Indonesia. Every fucking time. Banyak di antara kalian yang gak boleh ngomong itu, dan gak boleh berpikir seperti itu, dan mungkin kalian pikir saya akan ke neraka, biar saya ke neraka. Because I guarantee you will not enjoy living in a country like Afghanistan. Mana orang Indonesia pengen pindah ke Afghanistan untuk hidup supaya anak punya masa depan yang cerah? You guys want to go to Canada, America, Australia, Europe, maybe Malaysia, Singapore,
you guys aren't immigrating to Afghanistan. Itu sebabnya saya kadang-kadang pengen masuk campur, but you know, I'm so sad karena kemungkinan besar I'll just make things worse. Karena kalau aku ngomong juga akan ada yang, wah ini orang asing, liberal, ini menghancurkan moral. Aku tidak mau kasih bahan bakar ke api yang sedang nyala di Indonesia. Aku tidak mau suruh orang lain, lo harus hidup seperti ini ya. Jadi kalau mau pakai jilbab, mau jadi agamais, mau kagak, itu terserah. It doesn't affect me. You should have the opportunity to explore anything you want to explore, and then you decide what's right for you. Menurut saya Islam di Indonesia pas aku datang 2001 itu tidak mengancam kebebasan orang lain untuk mereka tinggal pilih apa yang mereka mau explore. Tahun yang lalu di mana Angga sama saya coba hidup di kampung gitu di dekat Pangandaran, dan aku kaget ada banner di mana-mana jadikan Pangandaran dan Batu Karas wisata Islami, setiap beberapa meter ada pelang lagi, ayo mari hancurkan maksiat dan hidup Islami dan mendirikan hukum syariah di daerah ini. Dan ketika saya lihat itu, saya sadar bahwa trennya ke situ, dan that's not the type of environment that I want to live in. I feel bad, because I love Java so much, but I don't know what to do. Bule yang baru datang ke sini belum ngerasain karena ya mereka sedang menerima apa adanya, and memang Indonesia begini. But bule lama semua bisa rasakan tren yang ke situ, and so mereka pulang satu-satu. So I'm not getting involved, I'm just watching, just a spectator. I'm crying on the inside because it's so sad. Sorry, I just depressed you. I'll try to stay out of your politics and your religion and just let you go for it and deal with it yourselves. I can't help anyway, and I might make it worse. So I'm just gonna go back to making videos about my marital problems and about bules trying pate and seeing their reaction. So I'll see you next week. Cheer up, Sash. Bye, guys.